Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhtadi dengan NIM 31196040 dari kelas manajemen A. Di video ini saya akan menjawab 3 soal dari tugas mata kuliah wawasan kebangsaan. Oke, untuk soal yang pertama, faktor-faktor terjadinya penjajahan di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia, mulai dari faktor eksternal serta faktor internal. Yang ditegaskan dalam modul Mencari Indonesia Merdeka. Penyebab penjajahan yang ada di Indonesia pada saat itu 3-400 tahun yang lalu, di dalam abad ke-16, 17, di dunia barat terjadi perubahan susunan masyarakat. Feudalisme Eropa mulai surut sedikit demi sedikit. Timbullah kegiatan pertukangan dan perdagangan yang mana mengakibatkan mereka giat sekali berniaga di seluruh benua Eropa Barat. Mereka mulai merambah dan membesar-besarkan tubuh. Timbullah suatu nafsu mencari tempat permainan di benua lain, terutama benua timur, yaitu Asia. Pada saat itu, Indonesia sedang berada pada fase transformasi yang mana masyarakatnya kalap dan kehilangan arah, sehingga tak mampu menolak datangnya imperialisme dan kolonialisme tersebut. Inilah asal-usulnya Indonesia kehilangan akan hak merdekanya. Ibaratnya masyarakat yang dalam keadaan sakit kedatangan tamu negara yang gagah, perkasa, dengan membawa keuletannya, alat-alatnya, ilmu kepandaiannya. Sehingga tak ada kesempatan masyarakat yang sakit untuk menjadi sembuh, malah menjadi tambah menderita. Faktor internal yaitu meliputi berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa, yaitu berkembangnya zaman kebebasan, serta semangat Reconquista atau perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka, dan ambisi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Dari faktor internal meliputi kontak hubungan perdagangan, niat baik bangsa Indonesia yang dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan atau memonopolinya. Yang kedua, penghasil rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia, serta belum adanya sifat persatuan dan kesatuan, yaitu yang dimana Indonesia masih bersifat kedaerahan yang masih sangat kental. Nomor 2, dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Kedua hal tersebut merupakan dua hal yang memiliki tujuan berbeda, di mana imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Sedangkan kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asalnya. Keduanya sama-sama menjadi ancaman bagi Indonesia. Negara-negara penjajah tersebut haus akan kekuasaan, sehingga terjadinya perampasan-perampasan, menguasai daerah-daerah yang dipengaruhi oleh koloni-koloni. Seperti yang tercantum pada Indonesia menggugat, kerasnya dan kejamnya cara menanam dan memperteguh monopoli tersebut. Bagaimana di Kepulauan Maluku ribuan jiwa manusia dibinasakan, kerajaan-kerajaan dihancurkan, miliunan tanaman cengkeh pala tiap tahun dibasmikan. Monopoli yang terjadi di Kepulauan Maluku itu, Kerajaan Makassar ditaklukkan,
perdagangan dipadamkan sehingga penduduk-penduduk Makassar ratusan bahkan ribuan kehilangan mata pencaharian dan terpaksa menjadi bajak laut yang merampok kemana-mana. Karena apa? Negara penjajah memiliki tujuan untuk menguasai dan bisa leluasa dalam menggerakkan negara jajahannya, entah dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan. Di sini saya mengambil dampak imperialis dan kolonialisme dalam bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, antara lain adanya sistem tanam paksa yang ditetapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia, diberlakukannya sistem sewa tanah. Karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang, serta Belanda membangun fasilitas umum dengan memperkerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Nomor 3. Mengapa Indonesia harus merdeka? Pada dasarnya kemerdekaan merupakan sebuah hak yang harus dimiliki setiap negara, dan kemerdekaan adalah sebuah hak mutlak yang harus dimiliki semua bangsa di dunia. Mengapa harus merdeka? Untuk sebuah alasan sebenarnya tak perlu dipertanyakan lagi, karena negara manapun pasti menginginkan negaranya merdeka. Begitupun dengan Indonesia sendiri. Oleh karena itu, maka kemerdekaan merupakan syarat yang sangat penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna. Rumah yang sempurna di mana semua rakyat bisa bernaung dan menyimpan serta memakan segala hasil bumi mereka dan kekulturannya sendiri, di mana tidak ada kesengsaraan pada satu pihak dan pihak lainnya, yang mana rumah yang sempurna bisa didirikan hanyalah di atas bumi Indonesia yang merdeka. Alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan selain untuk menegakkan harkat dan martabat diri, juga untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Apalagi tindakan sewenang-wenang seperti penjajahan menjadikan masyarakat Indonesia sengsara dan tak bebas menentukan nasibnya sendiri. Pada dasarnya, kemerdekaan merupakan sebuah hak yang harus dimiliki setiap bangsa dan negara. Kemerdekaan adalah sebuah hak mutlak dari semua bangsa di dunia ini. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.